بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على Sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada doa hari yang ke-9 ini, pertama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan bagian dari rahmat Allah yang sangat luas itu. Di antara ulama yang saya baca tafsiran daripada doa ini, mereka mengatakan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah diberikan kepada semua manusia, bahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah diberikan oleh Allah secara gratis, dalam artian tidak perlu untuk meminta, maka Allah akan berikan kepadanya rahmatnya. Seperti nafas misalnya, kemampuan untuk mendapatkan oksigen, udara, matahari, hujan, air, dan seterusnya. Termasuk juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beberapa hal yang kemudian manusia bisa beriman dan mengenalnya, seperti akal, hati, kemudian Al-Quran, Nabi, dan seterusnya. Itu semua adalah bagian daripada rahmat Allah yang sangat luas yang diberikan kepada setiap orang, dan tidak perlu kita meminta kepadanya. Karena itu yang disebutkan dalam doa ini, kita memohon kepada Allah mendapatkan bagian daripada rahmatnya yang luas itu adalah merujuk kepada rahmat yang lebih khusus. Jadi ada jenis kedua daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia adalah diberikan hanya kepada orang khusus saja. Diberikan hanya kepada mereka yang memohon kepada Allah untuk mendapatkan bagian daripada rahmat khusus tersebut. Diberikan kepada mereka yang berusaha untuk mendapatkan rahmat itu, yang bahkan berusaha keras untuk mendapatkan rahmat itu. Jadi itulah yang didapatkan atau dimaksudkan dengan doa di hari ke-9 ini, bahwa kita memohon dari Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya. Yang kedua, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam doa pada hari yang ke-9 ini, dan beri aku petunjuk pada
bulan Ramadan itu untuk mendapatkan argumentasi yang sangat jelas, dalil yang sangat jelas, dalil yang terang benderang atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala, atas penghambaan kita kepada Allah, bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dunia dan isinya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa banyak sekali dalil, banyak sekali argumentasi yang bisa kita miliki atau kita jadikan sebagai pegangan untuk membuktikan keberadaan Allah, untuk membuktikan bahwa Dia adalah pencipta segala sesuatu termasuk kita. Dan Dialah Tuhan yang layak disembah, Dialah Tuhan yang mengatur segala sesuatu, Dialah Tuhan yang menyebabkan terjadinya segala sesuatu, tindakan segala sesuatu, gerakan segala sesuatu di atas muka bumi. Dia adalah sebab daripada segala sesuatu. Kita punya beberapa dalil, misalnya dalil fitrah, bahwa setiap kita dalam dirinya terdapat sebuah ajakan, teriakan bahwa dia adalah hamba Tuhan yang maha besar, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, dan seterusnya. Ada juga dalil filosofis yang bisa dibangun bahwa setiap akibat perlu kepada sebab dan tidak ada sebab yang kemudian harus terhenti kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah beberapa dalil yang mungkin masih banyak lagi argumentasi bisa dijadikan sebagai sebuah pegangan atau bahan diskusi kita. Tetapi dalam doa ini kita memohon untuk mendapatkan dalil yang terang benderang, dalil yang selamanya hadir pada diri kita, dalil yang betul-betul dia sebagai dalil. Karena dalil dalam bahasa Arab artinya adalah yang menunjukkan kepada sesuatu. Jadi kita memohon bahwa dengan berbagai argumentasi yang kita miliki, kita akan sampai kepada sebuah maqam di mana segala sesuatu akan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Arafah yang dinisbatkan kepada Imam Husain alaihissalam, beliau mengatakan, apakah selainmu itu ada yang lebih jelas daripada keberadaanmu, wahai Allah, sehingga selainmu akan menjadi dalil untuk menunjukkan akan keberadaanmu. Jadi kita akan sampai kepada maqam bahwa kalau segala sesuatu menunjukkan kepada Allah, itu masih tidak terlalu tinggi, tetapi bahkan Allah lah yang lebih jelas daripada segala sesuatu. Seperti Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam bersabda bahwa aku tidak lihat sesuatu kecuali aku lihat Allah Subhanahu wa taala sebelum sesuatu itu, padanya, dan setelahnya. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah lebih jelas, lebih hadir dalam hati, dalam diri, dalam pikiran daripada benda-benda materi yang kita saksikan. Itu yang kita mohonkan dalam doa ini. Dan kemudian yang ketiga, kita memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengambil ubun-ubun kita untuk diarahkan kepada segala yang mendapat kerelaan Allah Subhanahu wa taala. Pada doa beberapa hari yang lalu, mungkin doa hari yang ke-6,
kita sebutkan, doa ke-6 atau ke-7 kita sebutkan bahwa kita memohon kepada Allah supaya Allah tidak membiarkan kita sendirian, tidak meninggalkan kita, tetapi kita selalu mohon bimbingannya, selalu mohon didorong, dibantu untuk mendapatkan kerelaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada doa ini lebih daripada sekedar memohon bimbingan. Kita serahkan diri kita, dalam doa ini disebut kita serahkan ubun-ubun kita, yakni sesuatu yang sangat mulia yang kita yakini dari tubuh, anggota tubuh kita, kita serahkan kepada Allah dan kita mohon Allah ambil ubun-ubun itu, Allah pegang ubun-ubun kita, dan kemudian kita diarahkan, kita didorong, kita dijalankan kepada segala sesuatu yang akan menjadikan Allah rela atas kita. Artinya kita berada di jalannya yang selalu mendapatkan kerelaannya. Itu adalah doa yang mana muncul daripada pemahaman bahwa diri kita tidak mampu sama sekali untuk melawan segala musuh, melawan segala rintangan, melawan segala hal yang akan merintangi kita untuk menuju kerelaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pasrah dan kita memohon kepada Allah untuk kemudian Allah sendirilah yang kemudian mengambil ubun-ubun kepala kita menuju kepada kerelaannya. Kemudian di ujung doa itu kita mengatakan bimahabbatika ya amalal mushtaqin. Kita mohon itu semua ya Allah demi kecintaanmu. Karena cintaku kepadamu ya Allah dan cintamu kepada hamba-hambamu yang lemah ini, kami mohon semua itu. Wahai yang menjadi harapan bagi para perindu, bagi setiap orang yang merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.